Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Tentu ya. Tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Mapel Prakarya ya. Hari ini Rabu 18 November 2020. Yang saya harapkan di setiap pembelajaran anak-anak selalu bersiap diri, terutama untuk alat tulisnya ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah tetap selalu dicatat ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Pada pertemuan sebelumnya Rabu kemarin ya, dikarenakan kita ada acara ya, maka pembelajaran libur ya. Saya rasa anak-anak sudah mengerti ya, memanfaatkan waktu libur untuk segera menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas tentang pengolahan bahan pangan hasil serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Yang sudah saya sampaikan kemarin meliputi pengertian, kemudian keuntungan mengolah bahan setengah jadi ya, kemudian ada hasil olahan pangan setengah jadi dari serealia, dari kacang-kacangan dan umbi-umbian. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tekniknya ya. Bagaimana teknik pengolahan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi bahan pangan setengah jadi ya. Teknik apa saja yang digunakan? Sebelum kita ke teknik ya, anak-anak tentu masih ingat pengertian setengah jadi itu apa yang sudah kita pelajari. Setengah jadi adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan ya, baik pengawetan secara fisik, biologis maupun kimia menjadi ragam olahan pangan setengah jadi, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan yang untuk siap dikonsumsi. Jadi di sini menurut prosesnya teknik pengawetan pangan itu dibagi menjadi 3 metode ya. Yang pertama adalah pengawetan secara fisik ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu pengawetan secara fisik. Yang kedua, pengawetan secara biologis ya. Yang ketiga, pengawetan secara kimia. Dari ketiga pengawetan ini tadi bisa kita terapkan pada pengolahan bahan serealia, kacang-kacangan dan juga umbi ya. Kemudian selanjutnya yang pertama dulu ya, teknik pengawetan secara fisik. Yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah ya. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi. Yang ketiga, pengawetan dengan pengeringan. Sekarang yang pengawetan pertama dulu ya, pengawetan dengan suhu rendah, yaitu memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin ya. Dalam praktiknya proses pengawetan dengan suhu rendah ini ada 3 metode ya. Yang pertama yaitu pendinginan atau cooling. Ini menggunakan suhu antara 2 sampai 10 derajat Celcius ya. Yang berikutnya adalah pembekuan ya, yang menggunakan suhu
antara 12 sampai 24 derajat Celcius. Yang terakhir, kalau kita ingin cepat segera membeku ya, atau disebut dengan quick freezing, lebih ditambah lagi tingginya menjadi 24 derajat sampai 40 derajat Celcius. Ini adalah pengawetan dengan suhu rendah ya. Yang berikutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Ya. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan ya. Bisa dengan cara dimasak atau direbus, digoreng. Nah, ya. Kemudian jika pemanasannya tidak tepat, maka banyak gizi yang akan hilang. Nah, ya, ini perlu kita ketahui juga ya. Kemudian proses pemanasan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Nah, sebelum kita ke proses pemanasan menjadi 3 tadi, ada 2 faktor ya yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan suhu tinggi. Yang pertama adalah jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen ya. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan tersebut. Jadi pengawetan dengan suhu tinggi ini juga ada aturannya ya. Kemudian berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi menjadi 3 tadi ya. Yang pertama adalah sterilisasi. Apa tuh sterilisasi? Ya. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Intinya adalah membersihkan bahan yang akan kita awetkan tadi ya, terhadap bakteri spora tadi ya. Kemudian sterilisasi ini biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, mulai 120 derajat selama 15 menit ya. Kemudian contoh dari sterilisasi ini adalah produk pangan yang diawetkan dan bisa sampai bertahan beberapa bulan ya. Misalnya dengan cara setelah dilakukan dengan proses steril, kemudian dengan suhu tinggi, dikemas dengan pengalengan atau pembotolan ya. Yang kedua adalah pasteurisasi. Adalah suatu proses pemanasan pada suhu di bawah titik didih air ya, dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk ya. Jadi bahan pangan yang dipasteurisasi tersebut akan mempunyai daya awet yang bertahan lebih lama ya. Walaupun proses ini hanya mampu membunuh sebagian populasi mikroorganisme ya, namun pasteurisasi ini sering diaplikasikan terutama jika dikhawatirkan bahwa penggunaan panas yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya kerusakan mutu bahan makan tadi. Misalnya adalah susu ya, kalau panasnya terlalu tinggi maka akan menyebabkan kerusakan pada bahan susu itu tadi. Yang terakhir adalah blanching ya. Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati agar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan atau pengalingan ya. Jadi blanching akan mematikan beberapa bakteri dan enzim yang menyebabkan pembusukan makanan ya. Blanching ini bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah atau kacang-kacangan untuk menunjang penampilan warna ya.
sehingga klorofilnya tidak hilang dan tetap segar. Ya, itu tadi adalah tujuan dari blanching ya. Contoh misalkan proses blanching ini mencelupkan bahan pangan nabati ya dalam air mendidih selama 3 sampai 5 menit atau dikukus selama 3 sampai 5 menit. Lalu setelah direbus atau dikukus tadi, segera dilanjutkan proses kependinginan dengan cara dicelupkan kepada air es ya. Kemudian biasanya lama waktu untuk proses pendinginan sama dengan lama waktu yang digunakan untuk blanching tadi ya. Pada waktu pendinginan tidak boleh terlalu lama ya, karena dapat menyebabkan meningkatnya kehilangan komponen larut air atau lisis ke dalam air pendingin ya. Pendinginan bertujuan untuk mencegah pelunakan jaringan yang berlebihan sekaligus sebagai proses pencucian setelah blanching ya. Kemudian tergantung pada jenis bahan dan metode blanching yang digunakan ya untuk proses ini. Yang ketiga adalah pengawetan dengan pengeringan ya. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas ya. Jadi intinya dari proses pengeringan ini adalah mengurangi kadar air ya. Kemudian keuntungan dari hasil pengeringan ya, keuntungan dari hasil pengeringan ini adalah yang pertama bahan makanan jadi lebih awet ya, kemudian lebih ringan, memudahkan penyimpanan dan menimbulkan cita rasa yang khas ya. Itu tadi teknik pengawetan secara fisik, yakni yang pertama dengan suhu rendah, yang kedua dengan suhu tinggi, dan yang terakhir dengan pengeringan. Kita lanjutkan ke teknik pengawetan secara biologis. Slide berikutnya ya. Ini ada peragian atau fermentasi, kemudian enzim, yang terakhir adalah bakteri laktat atau lactobacillus. Ya, kita kupas. Yang pertama yaitu peragian atau fermentasi ya. Cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Kita ingat-ingat kalau proses bikin tape ya anak-anak ya, itu adalah olahan dari umbi dengan teknik pengawetan secara biologis, yakni peragian atau fermentasi. Ubi tersebut diberikan ragi ya, sesuai jumlah dan keinginan kita untuk maunya dijadikan olahan apa dari umbi tadi ya. Kalau umbi biasanya tape tadi ya. Kemudian contoh lain lagi peragian pada serealia berupa beras ketan ya. Ini juga akan menjadi olahan tape ketan. Nah, ini juga menggunakan teknik pengawetan secara biologis, yakni peragian atau fermentasi. Zat-zat yang bekerja pada proses ini adalah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri ya. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasi ya. Jadi jumlah banyaknya dan berapa lama kita ingin melakukan pengawetan secara biologis itu tadi ya, termasuk yang kita beri fermentasi atau ragi tadi seberapa ya. Kemudian yang berikutnya adalah enzim ya. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Ya. Ada bermacam-macam enzim ya di sini ya. Tetapi untuk penerapannya lebih kepada bukan bahan
serealia atau umbi-umbian atau kacang-kacangan ya, tetapi bisa kita terapkan di materi kita ya. Di sini contohnya kebetulan adalah penerapannya pada daging ya. Yang pertama adalah enzim bromalin. Enzim ini dibuat dari buah nanas ya, digunakan untuk mengempukkan daging. Nah, aktivitasnya dipengaruhi oleh kematangan buah, konsentrasi pemakaian dan waktu penggunaan ya. Untuk memperoleh hasil yang maksimum sebaiknya digunakan buah yang muda ya. Semakin banyak nanas yang digunakan semakin cepat proses bekerjanya. Ini adalah contoh dari enzim bromalin ya. Yang kedua adalah enzim papain. Enzim ini berupa getah pepaya. Jadi dari buah pepaya ya, yang berumur 2,5 sampai 3 bulan. Jadi yang masih muda ya. Kemudian enzim ini dapat digunakan untuk mengempukkan daging, sama seperti enzim bromalin tadi ya, bromalin tadi. Kalau yang tadi pakai nanas, kalau ini kita pakai pepaya. Enzim papain ini biasanya diperdagangkan dalam bentuk serbuk ya. Jadi sekarang ini kalau kita ingin mengempukkan daging, tidak usah sulit-sulit ya, beli aja ini serbuk papain ini ya. Nanti tergantung seberapa banyak daging yang akan ingin kita empukkan ya. Kemudian dari enzim ini dengan teknik tersendiri akan berhasil membuat jadi empuk ya. Yang ketiga, bakteri laktat atau lactobacillus ya. Bakteri laktat ini merupakan kelompok mikroba yang dengan habitat dan lingkungan hidup sangat luas ya, baik di perairan tawar maupun laut ya, di tanah atau lumpur ataupun bebatuan ya. Ini bisa untuk menghambat sejumlah bakteri perusak dan pembusuk bahan makanan dan minuman ya. Tetapi di beberapa kawasan di Indonesia sekarang ini ya, tanpa disadari makanan hasil fermentasi laktat ini telah lama kita konsumsi ya, menjadi makanan kita sehari-hari. Apa contohnya ya? Yang sering kita pakai untuk campuran memasak ya, kita buat untuk kita makan ya, yaitu kecap, tauco dan terasi. Nah, ini menggunakan pengawetan secara biologis, yaitu bakteri laktat atau lactobacillus ya. Ini tentang teknik pengawetan secara biologis. Yang ketiga, slide selanjutnya. Ketiga yaitu teknik pengawetan secara kimiawi. Sama ada 3 juga ya. Yang pertama adalah penggunaan pengawet alami, yang berikutnya pengawet sintetis atau kita sebut sebagai bahan tambahan makanan. Yang terakhir adalah pengasapan. Oke, kita bahas yang penggunaan pengawet alami dulu. Apa contoh dari pengawet alami bahan pangan? Yang pertama yaitu gula. Nah, gula pasir ya, merupakan hasil pemanasan dan pengeringan sari tebu ya, dengan bentuk butiran berwarna putih. Jadi bahan pengawet alami yang pertama gula ini berasal dari tebu ya. Fungsi gula pasir ya biasanya untuk memberi rasa manis ya. Namun dapat juga berfungsi sebagai pengawet. Ini adalah pengawet alami ya. Contoh produk yang diawetkan dengan penggulaan yaitu manisan ya, kemudian selai ya, kemudian dodol, permen, sirup dan jeli ya. Ini kita menggunakan pengawet alami yakni gula. Pengawet alami berikutnya yaitu garam ya. Kita sebut dengan garam dapur ya. Garam dapur merupakan bumbu utama setiap memasak ya anak-anak ya.
berfungsi apa? Memberikan rasa asin, ya. Dan juga bisa sebagai pengawet, ya. Bersifat higrokopis atau menyerap air, sehingga dengan adanya garam akan menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi, ya. Garam dapur juga dapat menghambat dan menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri yang ada dalam bahan pangan, ya. Jadi contoh produk yang diawetkan dengan penggaraman, yang pertama yaitu telur asin, ikan asin, ya. Kemudian kacang tanah juga bisa dengan diawetkan menggunakan garam dapur. Bahan pengawet alami yang selanjutnya yaitu cuka, ya. Cuka adalah produk hasil fermentasi dari bakteri acetobacter, ya. Kemudian sering kita temui di pasaran jenis cuka. Yang pertama adalah cuka apel, kemudian cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau, ya. Kemudian bahan dasar fermentasi tiap-tiap cuka ini berbeda, ya. Yang sering kita temui yang cuka apel ini, ya, memberikan rasa asam yang sangat kuat, ya, karena mengandung asam asetat 98%. Nah, penggunaannya disesuaikan dengan jenis produk yang diawetkan, ya. Selain meningkatkan daya simpan, cuka juga dapat mempertahankan warna atau mencegah reaksi browning atau pecoklatan pada buah dan sayuran, ya. Jadi cuka selain untuk diawetkan juga dapat untuk mempertahankan warna pada buah dan sayuran. Yang berikutnya adalah bawang putih. Nah, jadi banyak sekali ini pengawet alami, ya, yang sudah kita bahas tadi: gula, gula pasir, garam, cuka, ya. Yang berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih ini juga bahan untuk memasak, ya, bumbu dapur, ya. Kemudian sebagai bahan pengawet karena dapat menghambat pertumbuhan kamir dan bakteri, ya. Kemudian penggunaannya mudah. Contoh ini, ya, misalkan kita ingin menyimpan daging lebih lama, ya. Dikupas aja bawangnya, kemudian dihaluskan, dioleskan pada dagingnya, ditaruh di dalam freezer, nanti bisa bertahan sampai 20 hari, ya. Nah, ini adalah pengawetan secara alami. Selain bawang, kunyit juga bisa, ya. Tahu kunyit anak-anak, ya? Kita sering menyebutnya kunir, ya. Kunyit ini dapat digunakan sebagai pengawet karena berfungsi sebagai antibiotik, antioksidan, antibakteri, anti radang, dan anti kanker, ya. Selain berfungsi sebagai pemberi warna pada bahan makanan, ternyata bisa juga digunakan untuk mengawetkan, ya. Kemudian kita tahu, ya, untuk penggunaan kunyit ini disarankan tidak melalui proses pemanasan, ya. Kemudian kunyit ini digunakannya sebaiknya hanya ditumbuk atau digiling, ya, diambil airnya, ya. Kemudian pengawet yang lain, pengawet alami yang lainnya yaitu keluak. Keluak ini juga termasuk bumbu dapur, ya. Juga berfungsi untuk pewarna. Nah, ternyata bisa juga untuk pengawet, ya. Digunakan untuk mengawetkan apa? Ini kita bisa pakai untuk mengawetkan ikan, ya. Bisa bertahan sampai 6 hari. Padahal ikan itu kalau misalkan kita beli, kemudian kita biarkan, besok mungkin sudah basi, ya anak-anak, ya. Nah, kita beri keluak, ini nanti akan bisa bertahan sampai 6 hari, ya. Tetapi cara penggunaannya harus dihaluskan dulu, ya, kemudian dikeringkan dan dimasukkan ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan isi perutnya, ya. Pengawetan dengan keluak seringkali dikombinasikan dengan penggaraman
dan pendinginan. Ini tadi adalah teknik pengawetan secara kimiawi, ya. Yang terakhir adalah masih yang kedua ya, ini pengawetan sintetis atau bahan tambahan makanan. Kita menyebutnya bahan tambahan makanan. Jadi kita tambahkan pada bahan yang ingin kita awetkan. Ada apa saja dari pengawet sintetis ini? Ada asam benzoat, kalsium benzoat, sulfur dioksida, kemudian kalium nitrit, kalsium propionat atau natrium propionat, natrium metasulfat, asam sorbat, dan zat pewarna, ya. Ini semua mempunyai kelebihan dan kekurangan pada pengaruh di kesehatan kita, ya. Kalau misalkan terlalu banyak memberikan pada di bahan pangan, ini akan sangat berbahaya, ya. Ini misalnya contohnya asam benzoat, ya. Asam benzoat ini apa toh? Garam natrium, ya, yang berbentuk serbuk atau kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, ya, diproses dengan pemanasan yang tinggi. Nah, ini dapat mengakibatkan iritasi pada lambung dan saluran pencernaan, ya. Jadi masing-masing dari bahan pengawet tambahan makanan ini harus kita waspadai untuk penggunaannya jika terlalu berlebihan, ya. Kemudian dari beberapa produk tambahan pangan ini yang lebih kita anggap sedikit ringan, ini zat pewarna, ya. Ini untuk menarik selera dan keinginan dari konsumen, ya. Kemudian contoh dari pewarna sintetis adalah, kalau warna hitam ini kan kalau di bahan pangan kayaknya tidak begitu menarik, ya. Makanya untuk zat pewarna ini sebaiknya juga kita saring lagi untuk digunakan atau tidak, ya. Yang terakhir adalah pengasapan. Proses pengasapan termasuk jenis pengawetan cara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan, ya. Kemudian komponen yang terdapat dalam asap yakni senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Biasanya teknik pengasapan didahului dengan proses pengeringan dan pengasinan, ya. Contoh penerapannya pada ikan asap dan ikan asin, ya, atau telur asin yang dibakar. Dengan jumlah pemakaian yang tepat, pengawetan dengan cara kimia pada makanan akan lebih praktis serta lebih dapat menghambat berkembang biaknya mikroorganisme, ya. Nah, anak-anak, dari ketiga teknik pengawetan tadi menambah ilmu pengetahuan kita, ya anak-anak, bahwa pada pengawetan bahan makanan ini macam-macam sekali, ya. Terutama kita bisa memilih untuk kita terapkan pada olahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi, ya. Demikian materi hari ini, anak-anak. Kemudian untuk supaya anak-anak lebih memahami, bisa dirangkum lagi materi yang saya sampaikan hari ini, ya, dan banyak-banyak membaca buku, ya. Otomatis dengan kita sering membaca buku kan jadi ingat, ya. Jangan lupa mencatat materi kita hari ini, ya. Kemudian menyelesaikan tugas, ya. Pertemuan 2 minggu sebelumnya ada tugas di link, ya. Kemudian ada tugas praktek. Jadi dilengkapi dengan rubrik penilaian.
Jadi mohon kerjasamanya kepada anak-anak semuanya yang belum menyelesaikan tugas praktek. Ini untuk penilaian keterampilan di rapot loh ya anak-anak ya. Dan pertemuan kita mungkin tinggal minggu depan. Setelah itu kita akan melaksanakan penilaian akhir semester yang akan dimulai tanggal 30 November nanti. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya untuk segera menyelesaikan tugas ya. Tetap semangat anak-anak ya, sehat selalu ya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ini nanti jangan lupa untuk mencatat tadi ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.